Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muglis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang karomah Wali Songo part kedua, dan semoga saja kita bisa mengambil hikmah dari karomah Wali Songo tersebut. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita berselawat kita semakin dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah karomah Wali Songo part kedua. Bagi yang belum menonton part pertama, silahkan menonton terlebih dahulu agar menambah wawasan dan kita bisa mengambil hikmah dari karomah Wali Songo tersebut. Yang pertama ada Sunan Bonang, yang kedua ada Sunan Giri. Oke, langsung saja. Yang pertama Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki karomah yaitu mengubah pohon aren menjadi emas. Dahulu, sewaktu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said masih menjadi perampok, melihat Sunan Bonang berjalan di hutan dengan membawa tongkat yang dilapisi emas. Raden Mas Said ingin merampoknya. Akan tetapi saat Raden Said mendekat, tiba-tiba Sunan Bonang dengan tongkatnya menunjuk buah aren yang ada di sekitarnya dan berkata, "Lihat, itu banyak emas." Seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala, buah aren menjadi emas. Melihat hal itu, Raden Said bertobat kemudian memeluk Islam dan berguru ke Sunan Bonang. Yang selanjutnya ada Sunan Giri. Karomah dari Sunan Giri adalah mengubah pasir menjadi barang dagangan. Sunan Giri atau Raden Paku sering membantu ibunya untuk berdagang. Suatu ketika Raden Paku mengikuti pelayaran hingga Kalimantan. Pemimpin rombongan dagang adalah Abu Hurairah. Biasanya rombongan dagang ini membawa berbagai macam dagangan dari luar Jawa. Kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membeli barang dagangan dari Kalimantan untuk dijual lagi ke Jawa. Tetapi ketika Raden Paku mengikuti rombongan dagang ini, kebiasaan itu tidak dilakukan. Ketika rombongan sampai di Kalimantan, Raden Paku tidak menjual secara kontan barang dagangannya, tetapi pedagang setempat boleh berhutang terlebih dahulu. Barulah dibayar 10 hari kemudian. Bahkan sebagian barang dagangannya diberikan tanpa imbalan untuk fakir miskin. Melihat hal itu, Abu Hurairah memprotes kebijakan Raden Paku. Abu Hurairah tidak yakin jika para pedagang ini mampu membayar dalam jangka 10 hari. Bisa jadi rombongan ini pulang merugi. Mendengar protes Abu Hurairah, Raden Paku menjawab, "Kalau hutang tidak dibayar, berarti rezeki ibuku memang tidak bersih. Ibu tidak membayar zakat sesuai dengan peraturan Islam. Jadi ya biar tidak dibayar semua." Mendengar jawaban ini, Abu Hurairah tidak berani protes lagi. Setelah 10 hari berlalu, ternyata memang belum ada pedagang yang membayar hutang. Dengan demikian, kapal dagang yang dipimpin Abu Hurairah akan kembali ke Gresik dalam keadaan kosong. Abu Hurairah punya alasan untuk menyalahkan Raden Paku, yaitu dalam keadaan kapal kosong, perjalanan di laut akan terombang-ambing ombak sehingga membahayakan seluruh awak kapal. Mendengar hal itu, Raden Paku memerintahkan Abu Hurairah untuk mengisi kapalnya dengan batu dan pasir. Setibanya di Gresik, Abu Hurairah melaporkan jika kapal hanya membawa batu dan pasir. Tentu ibu Raden Paku yaitu Nyai Ageng Pinatih marah besar terhadap Raden Paku. Setelah kemarahan ibunya mereda, Raden Paku mempersilahkan ibunya untuk melihat isi kapal. Tentu saja ibunya bertambah marah. Untuk apa melihat batu dan pasir yang tidak laku dijual di Jawa, karena di Jawa juga melimpah adanya. Walaupun begitu, Nyai Pinatih dan Abu Hurairah tetap mengecek isi kapal. Namun betapa terkejutnya mereka
karena kapal itu penuh dengan dagangan khas Kalimantan seperti rotan dan damar. Dengan kejadian itu, Nyai Ageng Pinate sadar bahwa anaknya bukan orang sembarangan. Sejak saat itu, Nyai Ageng Pinate lebih taat mengikuti ajaran Islam, termasuk tertib dalam membayar zakat. Sekian pemaparan dari kami terkait karomah Wali Songo part kedua. Bagi yang belum menonton part pertama, silahkan menonton part pertama terlebih dahulu agar semakin menambah wawasan teman-teman Anda semua. Jangan lupa tonton dan subscribe channel Muklis Edu. Semoga dengan Anda mensubscribe, kami akan semakin menambah semangat untuk memberikan kisah-kisah dan sejarah biografi tokoh-tokoh Islami. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.